Hai, balik lagi di RWPP Plot. Kali ini kita akan bercerita tentang anime yang kalian tunggu-tunggu. Menceritakan seseorang yang sudah kehilangan mimpinya, tapi hal tak terduga terjadi dalam hidupnya. Siapakah dia dan apakah kejutannya? Ayo kita mulai alur cerita anime Kaiju Number 8, episode pertama. Wibu. Episode pertama dibuka dengan menampilkan situasi kota yang damai, tenang, berjalan seperti biasa. Sampai tiba-tiba sesosok makhluk besar muncul dari bawah air menuju permukaan. Hal itu langsung memicu peringatan darurat kaiju. Orang-orang berhamburan menyelamatkan diri. Tak lama pasukan datang menyerang kaiju tersebut. Monster itu ditembaki, membuat kaiju itu marah, dan pasukan khusus diterjunkan dari helikopter. Kaiju itu ditembaki dari atas, bawah, kiri, kanan. Pasukan khusus bergerak lincah. Di tengah pertempuran, salah satu pasukan bersiap menembakkan meriam. Dan bam! Langsung menembus monster. Dan bam! Monster pun meledak berkeping-keping. Dan terungkaplah jika pasukan tersebut adalah Defense Corps, pasukan khusus pembasmi kaiju. Kebetulan pasukan yang tadi menyerang adalah Divisi 3. Dan pasukan Divisi 3 dipimpin oleh Kapten Ashiro, wanita luar biasa yang menembakkan meriam tadi. Dan perkenalkan Hibino Kafka, seorang pembersih bangkai kaiju. Saat ini dia dan timnya membersihkan sisa-sisa bangkai kaiju yang dikalahkan oleh Divisi 3. Tukang bersih bangkai kaiju mulai bekerja, membedah, membelah, memotong bagian per bagian kaiju. Saat bekerja, salah satu rekan Kafka tak sengaja mengangkat organ kaiju dengan sembarangan. Dan boom! Organ itu meledak. Ledakan itu menghasilkan seperti asam yang melukai rekan kerja Kafka. Tapi karena sudah berpengalaman, Kafka langsung tahu harus berbuat apa untuk pengobatan pertama. Tak lama Kafka dipanggil atasannya. Dia disuruh untuk memimpin pembersihan tempat lain. Saat Kafka bertanya di bagian mana, ternyata di bagian paling mengerikan, yaitu bagian usus. Kafka, mochiba henkou da. Kochi de ketsuin ga deta. Doko desu? Chou da. Kafka sangat tidak mau, tapi apa dikata, itu perintah atasan. Kafka menolak karena bukan sulit, tapi membayangkan apa yang ada di dalam usus itu. Membersihkan bagian usus sangat tidak diinginkan. Kalian tahu dong apa isi usus? Tai. Sesampainya di rumah, Kafka masih kepikiran soal membersihkan usus tadi. Masih tercium bau tai, katanya. Di dalam acara TV, Kafka melihat siaran tentang Defense Corps Divisi 3 yang menampilkan Kapten Divisi 3. Dialah Ashiro Mina. Kafka memandangi TV seperti memikirkan sesuatu. Apa yang difikirkan Kafka? Keesokan harinya, Kafka berangkat kerja seperti biasa. Tapi sesampai di kantor, rupanya di sana ada anak magang baru yang bernama Ichikawa. Dikatakan dia sangat ingin bergabung dengan Defense Corps. Dan diungkapkan juga jika Kafka punya mimpi sebagai Defense Corps. Tapi dia sudah menyerah dengan mimpinya. Pantas saja semalam melihat tayangan Defense Corps, Kafka jadi kepikiran. Ichikawa bertanya, kenapa Kafka menyerah? Kafka mengatakan dia sudah berusaha keras, tapi menurutnya ada hal lain yang harus dia lakukan. Ya, itu hanya alasan Kafka saja menyembunyikan kesedihannya. Ore nari ni ganbatte wa mitan da kedo sa, ue ni wa ue ga iru toyu ka. Omae mo toshi tottara wakaru. Ichikawa memotong pembicaraan dan mengatakan jika dia tidak akan menyerah. Sepertinya Kafka dan Ichikawa akan menjadi rival nih.
Dan saatnya bekerja, pembagian tugas dimulai. Ichikawa si anak baru ternyata mendapat bagian usus. Kafka senang sekali tadinya, tapi ternyata Kafka juga ikut. は長だ。ついてこい。はい。カフカも長だ。ついてこい。 Dan benar saja, selepas bekerja, si anak baru Ichikawa terlihat pucat karena membersihkan usus. Bahkan nafsu makannya hilang. Karena melihat Ichikawa hanya membawa bekal sedikit, Kafka memberikan multivitamin kepada Ichikawa plus penutup hidung agar tidak kebauan. Ichikawa tentu tidak mau memakai penutup hidung, tapi Kafka memaksanya dan inilah titik awal keakraban mereka. Seusai bekerja, Kafka pulang belakangan. Ichikawa lalu menemui Kafka, bukan untuk balas dendam karena dipaksa memakai penutup hidung, tapi dia ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan Kafka, sehingga Ichikawa bisa melewati hari pertamanya. Tak hanya itu, Ichikawa juga memberitahu jika batas usia rekrutmen Defense Corps diperpanjang menjadi 33 tahun, diakibatkan karena angka kelahiran yang menurun. それから33歳未満に引き上げられますよ。防衛隊の募集、少子化の煽りだとか。 Ichikawa bilang jika ini bukan karena dia peduli dengan pilihan Kafka, tapi dia melihat Kafka tampak sedih karena menyerah dengan mimpinya. Mendengar itu, Kafka mengucapkan terima kasih. Tapi tiba-tiba, じゃないって。 boom, sosok monster muncul dari belakang Ichikawa dan akan memakan Ichikawa. Hampir saja kena, tapi Kafka menyelamatkan Ichikawa. Ternyata yang menyerang adalah Yoju, versi kecil dari Kaiju. Kafka menyuruh Ichikawa lari dan memanggil Defense Corps, sementara Kafka akan mengalihkan perhatian monster itu. Awalnya Ichikawa tidak mau, tapi karena terus diyakinkan oleh Kafka, Ichikawa akhirnya pergi meninggalkan Kafka. Selanjutnya, Kafka memancing perhatian monster itu. Monster itu mengejar Kafka. Kafka terus berlari menghindari serangan monster. Kafka menuju sebuah lorong, berharap itu bisa menghentikan pergerakan monster untuk sementara. Kafka berlari dan berhasil masuk ke lorong, diikuti tangan monster yang hampir menangkapnya. Tapi Kafka berhasil lolos untuk saat ini. Karena di ujung lorong, keselamatan Kafka kembali terancam. Kafka langsung melompat menembus kaca. Di sini terjadi flashback Kafka ketika dia kecil, memperlihatkan seorang gadis kecil yang sedang menangis. Ternyata gadis kecil itu adalah Ashiro Mina yang sekarang menjadi kapten divisi 3. Itu bisa dilihat dari jepit rambut yang digunakan. Di sini Kafka kecil dan Ashiro Mina berjanji akan membasmi Kaiju bersama-sama. Ternyata inilah penyebab Kafka kepikiran ketika melihat tayangan yang menampilkan Ashiro Mina di TV. Kembali ke situasi sekarang, perjuangan Kafka belum selesai. Monster masih mengejarnya. Kafka memberanikan diri untuk tidak lari, tapi apa daya, dia terlalu penakut untuk menyerang. Kafka terlempar, ditampol monster. Tak sampai di situ, tangan monster menggeprek kaki Kafka sampai hancur. Serasa maut sudah di depan mata, monster siap melahap Kafka. Tapi tampolan keras dari Ichikawa menyelamatkan Kafka. Yap, Ichikawa kembali untuk menyelamatkan Kafka. Ichikawa bilang dia sudah menghubungi Defense Corps. Jika dia meninggalkan Kafka di sini, dia tidak akan pernah bisa menjadi Defense Corps. Mendengar itu membuat semangat Kafka bangkit lagi. Dan tiba-tiba seekor harimau putih datang menggigit tangan monster. Dan bam bam bam, monster ditembaki sampai hancur. Pasukan Defense Corps datang tepat waktu, dipimpin langsung oleh Ashiro Mina, kapten divisi 3, dan harimau putih itu pun adalah miliknya. Kafka dan Ichikawa terselamatkan.
Di rumah sakit sembari terbaring, Kafka masih mengagumi Ashiro Mina yang mampu membunuh Yoju atau monster tadi dengan mudah. Kafka menyayangkan dirinya yang tidak bisa menepati janjinya untuk sama-sama membasmi kaiju bersama Ashiro Mina. Ashiro Mina sudah menggapai mimpinya, sementara Kafka sudah menyerah dengan mimpinya. 借り手の届かないところに行っちまった。先輩 Ternyata Ichikawa berada di sebelahnya. Ichikawa mengatakan jika bukan karena Kafka menyuruhnya lari dan menyelamatkannya, dia sudah mati. Ichikawa memuji Kafka dengan mengatakan kalau dia keren. Perkataan Ichikawa membuat Kafka sadar jika dia tidak boleh menyerah dengan mimpinya. Di tengah-tengah semangatnya yang membara, tak sadar sosok monster tepat di depannya. Kafka terkejut sampai-sampai belum sempat teriak, monster kecil itu langsung masuk ke mulut Kafka. Kafka merasakan perubahan pada tubuhnya. Dia meronta-ronta. 傷が痛むんですか Ichikawa yang mendengar keributan penasaran apa yang terjadi. Ichikawa bergegas membuka tirai dan boom, terlihatlah sosok kaiju menyeramkan. Dan ternyata kaiju itu adalah Kafka yang berubah. Dia pun terkejut dengan perubahannya. Kafka tidak kehilangan kesadaran, hanya fisiknya saja yang berubah. Saat ribut-ribut itu, seorang pasien kakek-kakek lewat dan melihat wujud Kafka. Lantas si kakek menelpon Defense Corp. Melihat itu, Kafka dan Ichikawa menjadi panik dan episode 1 pun berakhir. Episode 1 yang sangat menarik dari anime yang sudah ditunggu dari 2 tahun lalu ini, Kaiju Number 8. Kita nantikan episode keduanya, apakah yang terjadi? Apakah Kafka dengan wujud kaijunya akan tertangkap oleh Defense Corp? Penasaran? Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.